Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati terlebih dahulu untuk berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau baik, sangat baik, teramat baik atas setiap kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun rekan-rekan kami yang Tuhan mengikutinya melalui Tuhan Yesus Zoom meeting ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keberadaan kami, setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh disenangkan, Engkau disukakan, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, segala puji, syukur, dan hormat hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Sama-sama mau kita katakan amin. Amin. Mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa yang mengikuti lewat online Pak Douglas. Tuhan memberkati. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ada sekali lagi dari awal kita mau katakan saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu Dia menikmati kasih penuh yang berhati saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
Biarlah kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Lewat ibadah di tempat ini ya Tuhan, setiap kami boleh bertemu dengan Tuhan, mengalami hari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aku sekali lagi kita mengatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Amin. menikmati Kasih. anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah, menikmati Kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Hosana Ilahayat, let all kings be lifted up. Hosana, Hosana
mengalami hadirat Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Berapa banyak yang siap untuk memuji-puji Tuhan? Amin. Katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran dengan hati bersyukur. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan melindunginya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Tuhan saya katakan, datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. latarannya. Amin. Lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi Dia melindungi. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Tuhan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dalam pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Sekali lagi katakan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Amin. Dia girakanku, dia girakan. bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tari, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
baik bahkan selalu. Semuanya alami Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk kembali, saya buka ruang untuk bersaksi. Silakan yang mau bersaksi. Saking banyaknya mungkin ya kebaikan Tuhan. Kemarin apa? Coba ditanya. Yang kemarin yang shooting sama bintang film. Oh ya boleh. Ayo, biar jadi kekuatan kita. Ayo, silakan. Silakan. Itu masa ratu lagi. Jangan 1 jam ya kelamaan ter. Buka dulu maskernya. Oke. Shalom. Halo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Saya diberikan kesaksian berulang kali lagi sini. Oke. Saya bersyukur kemarin itu Tuhan waktu hari minggu kemarin ini Ranto diberi kesaksian melalui YouTube. Itu Ranto sangat antusias sekali ya. Ranto bangga. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus pada Ranto. Kesaksiannya yang mengatakan kenapa Tuhan Yesus baik kepada kamu, bisa diubahkan menjadi laki sejati. Sebelumnya 1, 2, 3, yes. Ya itulah. Gak banyak banget, saking gembiranya Ranto ini. Jadi Tuhan tuh benar-benar baik ya. Padahal kita tuh dulunya orang jahat, orang apa, tapi Tuhan masih nyari yang seperti Ranto. Itu sih kesimpulannya ya. Ya puji Tuhan. Waria juga manusia. Yakin. Yakin 100%. Amin. Apalagi? Yes. Amin. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik. Amin. Itu ya hanya kesaksian Ranto sangat luar biasa aja. Bisa loh ke YouTube, ke orang-orang yang luar biasa dipilih Tuhan lagi. Kesaksian Ranto yang diubahkan Tuhan menjadi orang lelaki yang menjadi juga melayani Tuhan. Ya sekarang ini saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus dan juga Ranto juga hidup Ranto sekarang ini untuk melayani Tuhan aja. Amin. Sekian dan terima kasih sesingkat-singkatnya. God bless you. Haleluya. God bless you. Amen. Haleluya. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, gak ada warnanya. Puji Tuhan, kembali ke jalannya yang benar. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita saat teduh sejenak. Biarlah tanah hati kita boleh menjadi tanah hati yang subur. Sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, boleh tertabur di hati kita yang subur, sehingga boleh berakar dengan sangat kuat, bertumbuh bahkan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dan manis, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Pak Ranto itu sungguh sesuatu yang luar biasa, kalau bukan karena anugerah Tuhan tidak mungkin ada di tempat ini, tidak mungkin bisa dimampukan dalam melayani Tuhan. Dia Bapa yang baik. Amin. Amin. Untuk rekan-rekan yang ada melalui Zoom juga, kita mau boleh rasakan Tuhan itu luar biasa. Sekalipun Corona hendak berulang tahun, tapi kita tetap on fire di dalam Tuhan. Kita percaya orang-orang kudusnya tetap terlindungi. Amin. Sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya. 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 Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa uji, sekali lagi kita mau katakan Bapa. Bapa Engkau Bapa Engkau baik.
Kau selalu baik kepadaku. Bapa cinta memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi Kau selalu baik kepadaku. Bapa, aku cintakan. Bapa, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Haleluya. Bapa, sambil bangkit berdiri katakan, aku memujimu Tuhan. Aku memujimu. Aku Haleluya, haleluya. Oh, baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan. Sekali lagi katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, aku memujimu. Saya persilakan hambanya. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk momen yang indah ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Pengampunan turun atas kami agar kami menjadi pribadi yang layak dan berkenan di mata-Mu. Tuhan, kami berdoa biar kami semua di the last Sunday ini di bulan Januari bisa bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih untuk semua teman, sahabat, tim yang bisa bersama-sama melakukan ibadah baik onsite maupun online. Semua terjadi karena kebaikan. Berkatilah mereka dengan kasih karunia-Mu yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami selalu merasakan, menikmati, mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan ada yang berkuasa bersama dan tidak pernah meninggalkan kami. Puji sembah Mu ya Allah. Kami siap diberkati dengan kebenaran sabda. Berbicaralah, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur kepada Allah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini hujan lagi ya. Bisa datang dari berbagai tempat. Terima kasih brother sister yang luar biasa ya. Teman-teman, Pak Bakti yang sudah mengequip ibadah kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Semua karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk singer, worship leader yang luar biasa. Yang hari ini bisa bersama-sama sekalipun tidak berhenti hujan ini kelihatannya ya. Ya, cinta Tuhan yang membuat kita bisa melekat kepadanya, membuat kita tetap bisa mengasihi, mencintai Dia di dalam kemurahan dan kasih sayangnya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Cerita Piramus dan Tisbe menyatakan adanya satu kekuatan cinta. Ceritanya begini. Ini cerita yang begitu populer dari Babilonia. Kisah cinta ini dimulai pada tahun 331 sebelum Masehi, di mana Piramus adalah pria tampan yang merupakan teman kecil dari Tisbe. Nah, mereka hidup di lingkungan yang sama dan cinta mereka mulai tumbuh. Namun ditentang oleh kedua orang tua mereka. Nah, mereka kemudian memutuskan untuk kabur dan bertemu di sebuah pohon. Tisbe yang datang terlebih dahulu melihat seekor singa yang mulutnya berlumuran darah. Tisbe ketakutan dan lari. Dan ketika berlari, ia menjatuhkan kerudungnya sehingga diambil oleh singa itu. Nah, ketika itu Piramus tiba dan melihat tempat kerudung Tisbe di mulut singa itu yang berlumuran darah. Dalam keadaan sedih yang mendalam, Piramus ini kemudian bunuh diri dengan pedang di tangannya. Nah, Tisbe yang melihat hal tersebut tidak dapat hidup tanpa Piramus. Kemudian mereka bunuh diri dengan pedang yang sama. Baik Piramus maupun Tisbe, satu cerita populer yang di Babilonia pada tahun 331 sebelum Masehi, ingin mengingatkan kepada kita the power of love. Ada kekuatan dari cinta, saudara-saudara ya. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam naskah Yunani dipergunakan kata emes, agapomen, autos, protos, agapesen, hemas. We love because he first loved us. Nah, menarik sekali bahwa istilah mengasihi ini menggunakan kata agapomen, merupakan bentuk verb indikatif present aktif orang pertama jamak dari akar kata agapao. Nah, lebih tepat kalau diterjemahkan kita sedang sungguh-sungguh secara aktif mengasihi. Nah, istilah lebih dahulu menggunakan kata protos, merupakan bentuk adjektif nominatif maskulin singular dari, dan ini menjadi akar kata yang menjelaskan bahwa yang utama atau yang pokok adalah sifat. Sifat yang dimaksudkan di sini pada sifat Allah yang lebih dahulu. Jadi prinsipnya adalah kita hanya bisa secara aktif atau sungguh-sungguh terus-menerus mengasihi dikarenakan
adanya sifat utama dari Allah yang telah mengasihi kita. Menarik sekali, saya ulangi. Bahwa kita hanya bisa secara aktif atau sungguh-sungguh terus-menerus mengasihi dikarenakan adanya sifat utama dari Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak bisa mengasihi dan kita tidak punya sifat mengasihi karena itu bukan karakter yang ada pada kita. Tapi kita bisa mengasihi unlimited love dikarenakan Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini penting buat kita. The power of love. Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Yang pertama, the power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Sang superior itu adalah Allah itu sendiri. Dan inferior itu adalah manusia. Allah yang begitu suci dan manusia yang begitu berdosa tidak bisa bertemu. Karena manusia yang adalah inferior itu disqualified, jatuh di dalam dosa. Apapun yang diusahakan oleh pihak manusia tidak akan bisa bertemu atau berjumpa dengan Allah. Itu sebabnya Allah perlu menyatakan kasih-Nya melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga Allah yang superior yang Maha Kudus itu dan manusia yang inferior, yang disqualified, yang jatuh di dalam dosa itu dijembatani melalui pribadi Yesus Kristus. The power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Manusia itu Alkitab katakan saudara berdosa adanya. Itu statement titik, tidak ada koma-komanya. Itu sebabnya Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita menolak teori yang menyatakan manusia itu nanti berdosa waktu dia akil balik. Alkitab menjelaskan manusia itu memiliki dosa warisan dan dosa imputasi. Dosa warisan adalah dosa yang diwariskan dari Adam kepada engkong encim kita, nyokap bokap sampai ke kita. Dosa imputasi adalah dosa yang langsung dari Adam diimputasikan kepada kita. Saya umpamakan manusia itu seperti air. Di mana mata airnya adalah Adam dan Hawa. Praktis air yang naik ke permukaan tanah itu juga adalah air yang sama sebenarnya. Kalau mata air itu beracun, maka praktis air yang naik ke permukaan tanah itu juga beracun. Jadi praktis manusia tanpa terkecuali berdosa. Nah, manusia berdosa ini saudara, akibatnya fatal sekali. Sebab Roma 6 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dilanjutkan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Neraka terpisah hubungannya selama-lamanya dengan Allah. Satu keadaan yang kekal, bukan keadaan yang temporary. Di mana di sana tidak ada kematian. Satu kengerian. Keadaan yang begitu dahsyat. Iblis setan dicampakkan ke dalam lautan api. Bersama-sama dengan semua orang yang berbuat dosa. Tetapi yang menarik saudara. Walaupun dosa upahnya adalah maut. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya the power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Kasih karunia Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus itu menjembatani Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang sangat berdosa. Manusia berdosa dijembatani oleh manusia yang suci saja. Tidak ada yang bisa menjembatani manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia. Sejumlah teori dalam kemurahan Tuhan puluhan tahun saya ada di bangku kuliah. Selalu saya dengar
terutama dari teologi Injili. Selalu ada upaya manusia bertemu dengan Allah. Tetapi semuanya itu fail, gagal. Itu sebabnya saudara-saudara perlu manusia yang suci. Yang kesuciannya sama dengan Allah. Karena yang mau dijembatani ini adalah manusia dengan Allah. Dan tidak ada cara lain. Manusia tidak sanggup berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Itu sebabnya Allah datang. Kekristenan itu spektakuler sekali karena konsepnya bukan Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Itu sebabnya menarik sekali. Yesus lahir dari seorang perempuan muda yang virgin. Catat baik-baik. Bukan hanya perempuan muda, tetapi virgin. Yesaya 7 ayat 14 menggunakan istilah alma. Matius 1 ayat 23 menggunakan istilah parthenos. Apakah alma atau parthenos? Tekanan utama teks ini memberikan penguatan bahwa Maria adalah virgin. Young woman, virgin. Perempuan muda yang perawan. Artinya apa, saudara? Benih ilahi masuk ke dalam Maria tanpa intervensi manusia berdosa. Menarik sekali. Ternyata janin yang ada dalam rahim Maria yang suci itu, yang tanpa intervensi pertemuan sperma dan sel telur manusia berdosa, dengan kekuatan Roh Kudus yang tidak bisa dipahami oleh akal, tapi melampaui akal sehingga kita bisa menerimanya, membuktikan bahwa dia suci. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya saudara-saudara, Yesus bukan hanya suci di rahim Maria, tapi Yesus sudah hidup 33,5 tahun, sebutlah seperti itu, dan tidak pernah satu pun fakta yang membuktikan dia berbuat dosa. Alkitab berkata bahwa ia telah dicobai. Klimaknya adalah ketika Yesus disalibkan. Dia tidak menghindar dari salib itu, tapi dia menghadapi salib itu. Walaupun itu tidak mudah. Dan dia berkata kepada Bapa di akhir karya penebusannya, tetelestai. It's finished. Tetapi berani memberikan penguatan. Ia tidak berbuat dosa. Ia telah berbuat. Matius 4 ayat 1-11 juga menjelaskan. Dari segi tubuh, jiwa maupun roh, Yesus digocok. Yesus dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Itu sebabnya satu-satunya pribadi yang bisa menjembatani sang superior dengan inferior, only Jesus Christ. Yesus hidup tanpa mencari reputasi. No reputation. Membuat dirinya tidak bereputasi. Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini ingin menguatkan atau meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Yesus itu memang Allah. Allah yang menjadi manusia, yang tidak perlu diperdebatkan. Allah itu jangan diukur dengan logika yang limited. Semestinya kita mampu menerima sesuatu yang supranatural. Karena terlalu banyak kejadian di tengah-tengah kita yang supranatural.
Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana alam semesta bisa ada. Alkitab berkata, manusia terakhir diciptakan oleh Allah setelah alam semesta dengan segala isinya. Mari kita berpikir tentang pribadi kita masing-masing. Bagaimana Brother Ranto tadi bersaksi dari latar belakang yang nggak jelas, status hidupnya netral, bukan maskulin, bukan feminim. Tapi di jama Tuhan, kalau bukan kuasa supernatural, tidak akan pernah bisa terjadi. Dan terlalu banyak kesaksian di tengah-tengah kita, kita mengatakan betul, Allah itu supranatural. Hanya Yesus yang layak, yang memenuhi kualifikasi menjembatani sang superior dengan inferior. Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya saudara, kita perlu strengthen foundation. Menguatkan pondasi kita bahwa in the name of Jesus, di dalam nama Yesus kita menerima pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus kita mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Ada nyanyian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Dan selanjutnya, ya, itu ingin menyadarkan dan mengingatkan kita. The power of love. Yang kedua, the power of love memberi peluang manusia dimuliakan. The power of love bukan hanya menjembatani sang superior dengan inferior. Tetapi yang kedua, the power of love memberi peluang manusia dimuliakan. Artinya Allah secara khusus menciptakan manusia itu menurut karakternya dan memberi kuasa untuk mengelola dunia sebagai resources, bahkan yang lebih hebat dari segala sesuatunya. Dia memilih kita untuk mendapatkan hidup yang kekal sebelum langit dan bumi diciptakan. Webinar eskatologi baru saja selesai. Saya lakukan bersama dengan teman, ada 10 sesi. Yang menarik sekali, tidak ada yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Milenium, pra-kekekalan. Ada yang berkata milenium itu terhisap di dalam kekekalan. Only Jesus and all believers. Semua orang percaya. Yang disebut dengan body Christ. Sejarah membuktikan bahwa setidaknya ada 8-9 kali Allah ingin menunjukkan pemerintahannya yang teokratis. Saya tidak berkata gagal, tapi selalu tertunda. Dimulai ketika ada Eden. Eden tidak perlu ada. Kalau Allah tidak ingin menunjukkan pemerintahan yang teokratis, tetapi Adam dan Hawa tidak mampu menerima itu. Dan endingnya, milenium, kerajaan 1000 tahun damai sejahtera adalah pembuktian konkret dari Tuhan bahwa pemerintahan yang teokratis itu ada. Dan itu caralah untuk memuliakan setiap anak-anaknya di dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia itu diciptakan Allah demut dan selem, segambar dan serupa. Artinya manusia dijelaskan di dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Perhatikan. Berkuasa. Domini and mandate. Ada mandat berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wah, sadar atau tidak? You have power, man. You have power.
kamu punya kuasa. Yang disebut dengan dominion mandate. Mandat berkuasa. Otoritas diberikan oleh Allah untuk memanage resources yang ada di dunia ini. Jangan mengerdilkan dirimu. Kamu diciptakan dengan karakteristik Allah. It's not finished. Itu bukan akhirnya. Tapi karakter itu juga didampingi dengan dominion mandate. Mandat berkuasa. Wow. Itu sebabnya kita menjadi orang percaya, mungkin tidak terlalu kaya, atau mungkin juga pas-pasan, tapi kita tidak pernah mengemis kepada orang lain. Karena tangan Tuhan bersama dan tidak meninggalkan kita. Don't give up! Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua orang mengalami polemik yang sama. Bisnis berat. Pelayanan juga tidak bisa dilakukan dengan maksimal. But Jesus with me, but Jesus with us. Tapi Tuhan bersama saya, tapi Tuhan bersama dengan Anda semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia dimuliakan karena kita mengalami yang namanya pemilihan Allah. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menarik sekali. Pada ayat 29 ini dipergunakan kata dipilihnya. Proorisen. Proorisen ini merupakan bentuk verb indikatif aorist aktif. Ketiga tunggal bisa diterjemahkan sebagai he predestinate atau he predestined. Predestined. Ia yaitu Allah telah menakdirkan. Banyak orang, tidak banyak orang maksud saya, sorry. Beberapa orang tertentu itu alergi dengan kata takdir. You know, the Bible says, Anda tahu, Alkitab berkata, bahwa kita ini mengalami yang namanya proorisen. Dia telah menetapkan, dia telah menakdirkan, dia telah menentukan. No argue, jangan ada argumentasi terhadap kebenaran ini. Cukup kita menerimanya. Saudara, saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Sejak SMA kelas 1 sampai hari ini. Bukan karena saya tidak bisa melakukan yang lainnya. But this is my calling. Ini karena panggilan saya. Bagi saya, bisa kenal Tuhan itu sudah amazing. Latar belakang saya bukan orang beriman. Keluarga saya bukan keluarga orang percaya. Saya jauh dari surga. Tapi Kristus menemukan saya. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Karena berpindah dari neraka kepada hidup yang kekal. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi hambanya, itu menjadi luar biasa. Proorisen. Dari akar kata prooriso. Dia menetapkan, dia memilih, dia menentukan, dia menakdirkan. Ini cuma joke aja. Di pandemik ini yang paling bahagia itu siapa? Hamba Tuhan. Kok bisa begitu? Iya. Diteguhkan, dikuatkan hidup itu sementara. Kalau dia sudah melayani, tiba-tiba mati, rasanya puji Tuhan, haleluya. Kenapa?
sudah selesai dengan kesengsaraan penderitaan di bumi. Bukan bermaksud begitu, tapi itu logikanya. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Man, who knows? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. When you die, kapan kau mati? Coba kita review ke belakang. Entah teman main kelereng kita, teman bisnis kita, tetangga kita, tiba-tiba di WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rest in peace. Waktu kita buka WhatsApp itu, saudara, tangan kita bergetar. Wah, teman sekamar gua nih. Duh, betul? Pernah merasa begitu enggak, saudara-saudara? Ada kabar yang meninggal begitu. Anda langsung tuh. Cepat banget ya. Seolah-olah itu berbicara kepada kita apa? Kapan giliran gua nih? Betul enggak? Saya senang dengan Anda semua, tanpa terkecuali. Pandemik ada. Tetapi praise and worship tetap ada. Beri kemuliaan buat Allah kita. Wow, luar biasa. Memberi peluang manusia dimuliakan karena pemilihan itu, saudara-saudara, bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Karena Alkitab berkata dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 6 berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Menarik sekali. Saya menghibur diri saya, mungkin Anda tertawa, tapi ini fakta. Anda cari di dunia ini Hanas yang kedua, Anda ada. Only one. Me. Oke? Mau cari Evi kedua, Anda ada. Mau cari Bakti kedua, Anda ada. Mau cari Taripar kedua, Anda ada. Sebutlah Bro Andre kembar. Tetapi Andre yang main keyboard ini hanya ada satu. Manusia bisa kembar, tetapi berbeda. Tidak ada cetakan yang sama. Kembar, tetap beda. Very unique, man. Luar biasa. Kita perlu menghibur diri. Jelek-jeleknya begini kalau mati lampu. Untung pakai masker. Kalau nggak pakai masker, tinggal giginya aja yang kelihatan. Tapi you know, keliling dunia kamu tidak akan menemukan ada dua Hanas. Dan Alkitab berkata sebelum dunia diciptakan, Dia sudah choose, Dia sudah election, Dia sudah pro-resign kepada saya. Kepada kita semua. Bukankah ini sesuatu yang spektakuler yang harus kita ingat dan tidak boleh lupakan? Betul kamu menerima Yesus tanggal sekian bulan sekian. Tahun sekian. Tapi kamu tidak tahu bahwa sebelumnya itu, sebelum langit dan bumi, sebelum Allah berfirman, bersit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah memilih di dalam kekekalannya menjadi anak-anaknya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kita hanya perlu mengingatkan bahwa orang berdosa ini dimuliakan oleh Allah. Di mana Tuhan berkata 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
Allah telah membangkitkan kita dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow, luar biasa saudara. Ingat baik-baik. Roh Kudus yang membuat kita terbuka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam kemurahan Tuhan, sebelum usia setua sekarang ini, saudara, sebelum saya meraih gelar doktor, masih S1, S2, saya udah keliling-keliling Indonesia. Pergi ke Sumatera Utara sampai orang Sumatera Utara sendiri tidak tahu itu kampung apa. Saya sudah sampai di sana. Saya sudah pergi ke Kalimantan sampai orang Kalimantan sendiri tidak tahu nama kampung itu apa, tapi saya sudah sampai di sana. Kenapa saudara-saudara? Memberitakan Injil keselamatan. Orang Sumatera, apalagi orang Tapanuli, jangan dibilang Batak ya, enggak enak lah. Tapanuli keren. Batak. Korea. Rata-rata apa kira-kira saudara? Kristen, oke? Tapi belum tentu lahir baru. Orang Manado, apalagi orang Minahasa, mayoriti. Sekitar tahun 989, 91, saya sudah kuliah di sana. Dari ujung sampai ke ujung, mayoriti Kristen. Tapi belum tentu lahir baru. Belum di dalam kandungan. Calon nyokap sama bokap pacaran aja sudah nyanyi lagu gereja. Dalam kandungan, dengar lagu gereja. Lahir, nyanyi lagu gereja. Tapi belum tentu lahir baru. Belum tentu terima Yesus. Jadi orang kalau terima Yesus itu anugerah terbesar di dalam hidup orang. Dengarkan saya baik-baik. Ketika Roh Kudus membuka hatimu untuk percaya Yesus, maka sorga terbuka lebar bagimu. Dan kamu perlu tahu, itu menjadi hak milik, bersifat paten dan permanen. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, we are go to heaven. Kita semua pergi ke surga. Hanya manusialah yang diciptakan Allah, yang memiliki sifat-sifat Allah, bahkan mampu mengelola dunia dengan segala isinya, saudara. Malaikat kagak. Malaikat roh tidak punya tubuh. Anda kasih capcay yang harganya ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan kalau ada, nggak bisa nikmati. Betul? Karena dia roh. Kita punya body. Kita punya tubuh. Seluruh ciptaan Allah, walaupun manusia bukan ciptaan pertama, malaikat adalah ciptaan pertama. Tapi yang menarik, only people, hanya manusia, hanya orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya the power of love memuliakan kita, memuliakan manusia. Tadi malam saya berdoa, saya menangis. Kenapa saudara? Ingat bagaimana saya punya masa lalu dulu dari latar belakang tidak percaya Yesus. Ada konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga, sehingga saya dibuang, dibiarkan, ditolak oleh keluarga karena percaya Yesus. Itu tidak mudah. Kita hanya punya satu Bapa. Betul? Nggak ada orang punya dua Bapa, hanya punya satu Bapa, hanya punya satu Ibu. Kalau saya ingat Bapak saya menangis. Kenapa? Ada case yang betul-betul konflik yang luar biasa, yang dibawa sampai mati karena percaya Yesus. Kemudian saudara-saudara, maaf kata,
sebelum saya kembali ke Indonesia di Amerika, saya mengambil keputusan untuk kembali ke Indo. Kenapa? Bukan di Amerika tidak bisa kerja, bukan di Amerika tidak bisa pelayan. Karena saya mencintai keluarga saya. Saya ingin bersama dengan mereka. Walaupun dalam suka maupun duka. Memulai pelayanan di sini, it's not easy, man. Tidak ada yang mudah. Tetapi saudara-saudara, don't give up. Anda setelah percaya Yesus, tidak jadi orang kaya secara tiba-tiba. Anda setelah percaya Yesus, tidak terkenal secara tiba-tiba. It's not easy. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan. Kita bergulat, kita bergumul. 24 hours. Kadangkala kita tidur dalam 24 jam ini hanya menggunakan waktu yang sisa. Tinggal lihat jam berapa? Oh, sudah hampir jam 12 malam. Tidur ya. Karena apa? Besok harus bangun pagi. Sepertinya kalau kita tidak bisa tidur, itu yang akan kita pilih. Kita tidak bisa tidur. Mengerti maksud saya? Jadi dalam 24 jam nih, kalau ada orang bisa tidak tidur, tetap sehat, maka itu yang dipilih. Tidak tidur. Karena apa? Berjuang bergulat terus. Oke? Yang sudah menikah punya tanggung jawab. Yang studi punya tanggung jawab menyelesaikannya. Yang punya keluarga punya tanggung jawab. Nggak mudah. Tapi dengarkan saya baik-baik. Kamu punya kuasa. Allah memuliakan engkau. Takdirmu adalah pemenang. Mandat berkuasa itu diberikan. Don't give up. Lagi bawa dengan motor Grab gitu ya bro. Don't give up. Sambil menangis, don't give up. Jesus with me. Man, capek, jualan, nawarin rumah, nawarin tanah, nawarin building. Aduh, kelihatannya udah 75% dapat gagal. Don't give up. Amen. Gimana bro Ruli? Don't give up, man. Don't give up. Amen. Don't give up. Don't give up. Kenapa? Ada masanya. Kita akan melihat Tuhan. God is good God. Bapak di tesisnya, filenya gimana dapatnya lagi? Don't give up. Karena ini harus diselesaikan. Minggu lalu saya mungkin Pak Bakti masih ingat 80 halaman dibuang, 80 halaman tesis saya. Anda tidak pernah mengalami itu. Undangan sudah disebar menikah. Kebayang enggak? Waktu duduk pengantin, kemudian teman bilang, sayang, tapi belum 80 halaman. Only. Don't give up. Don't give up. Oke. Ini menarik. Yang terakhir, the power of love menjadikan kita mengasihi sesama. Jadi jelas sekali the power of love. Yang pertama menjembatani superior terhadap inferior. Yang kedua, the power of love memberi peluang manusia dimuliakan. Yang terakhir, the power of love menjadikan kita mengasihi sesama. Kita ini kecenderungannya ego. Seperti anak kecil. Dikasih makanan, yang ditangani belum habis. Masih ada yang lain, nggak mau dikasih ke orang. Betul? Itu apa? Karakter
Ego. Punya mobil satu nih. Ya. Nggak kepake juga. Pengen mobil lagi. Semakin banyak mobilnya, semakin bagus. Kenapa bisa ganti? Betul nggak? Itu kecenderungan apa? Manusia. Kita cenderung untuk kepada diri sendiri. Perhatikan baik-baik. Yesus memberikan Roh Kudus-Nya agar kita bisa mengasihi. You nggak bisa mengasihi dengan kemampuan kekuatan sendiri. You hanya bisa mengasihi karena Roh Kudus tinggal di dalam diri. Itu dia akan mengerjakan bagaimana cara mengasihi. Engkau bisa mengampuni orang lain. Itu disebabkan karena Roh Kudus yang ada di dalam diri. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama. Holy Spirit bersama dengan kita. Kita bisa mengasihi saudara semata-mata karena Allah. Bagaimana sih mengasihi? Standarnya jelas di dalam Yohanes 15 ayat 2. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Berat, men. Inilah perintahku, kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti apa kasih Yesus kepada kita? Death. Mati. Hidup untuk mati. Itulah kasih Yesus. Manusia kalau bisa apa? Lu mati, gua hidup. Bukan gua mati, lu hidup. Betul nggak? Ini yang sudah menikah nih. Sorry ya. Sayang cinta pun sama istri kalau mati. Mau dikubur sama-sama nggak? Nggak ada yang mau. Nangis bomba ya iya, sedih ya iya. Tapi lu mati sendiri, jangan gua dikubur juga dong. Sorry ya, but this is real. Yes. Ini fakta. You pacaran gimana pun dengan orang, sayangnya bagaimanapun juga. Nangis bombay, jerit oke. Pacar kamu mati, kamu tidak akan berkata, gue dikubur juga di samping mulut. Enggak. Lu mati aja, gue tetap hidup. Just kidding. Berbuat baik. Ternyata implementasi mengasihi itu adalah berbuat baik. Saya ingin cepat saja ya. Seperti apa sih implementasi praktis tentang berbuat baik itu? Pertama, mendengar tanpa menyelah. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celaan. Jadi, kalau kita mendengar orang berbicara, biarkan dia berbicara tanpa harus menilai. Oke? Itu berbuat baik. Kedua, berbicara tanpa menuduh. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Bisa enggak orang marah? Itu normal. Tapi amarah itu tidak normal. Bisa salah? Normal. Tapi terus salah, itu berbahaya. Bahkan saya mengajar dalam ilmu kepemimpinan, 5 tahun kuliah kepemimpinan, saya menyimpulkan. Pemimpin muda layak salah. Kesalahan pemimpin muda karena dia mengambil keputusan jauh lebih baik dibanding dengan pemimpin yang diam dan tidak mengambil keputusan. Saudara, ini penting. Berbicara tanpa menuduh. Berikan tanpa menyisakan. Amsal 21:26. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ada yang mau dikasih sisa? Gak ada ya. Pengennya yang terbaik. Waktu saya masih mengajar mata kuliah church planting, biasanya saya bawa mahasiswa pergi ke satu daerah, dan saya bilang begini sama mahasiswa, entah itu mahasiswa saya atau S2, kita mau pergi survei pelayanan supaya kamu lihat bagaimana namanya church planting. Ini saya kasih tahu sama mahasiswa. Yang pertama, kumpulkan barang-barang second yang layak pakai.
Yang kedua, beli barang yang paling bagus, yang menurut kamu paling disayang, susah dikasih orang, bungkus dan kasih ke orang. Berat enggak ini saudara-saudara? Berat ya? Saya ngajarin begitu kenapa? Saya bilang karena gini, supaya kamu tahu bahwa kalau kamu menginginkan yang terbaik dari orang lain, kamu tidak pernah mendapatkannya tanpa kamu lebih dulu melakukan. Oke? Hanya orang yang bisa memberikan yang terbaik yang mendapatkan. Saya sering traveling. Dan pergumulan kalau orang traveling, apalagi hamba Tuhan ya, itu hospitality, tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Berat tuh, apalagi kalau ke Amerika, waduh. Nginap di hotel berat. Berat. Terus saya bilang dalam hati saya, selalu dapat gimana caranya. Saya sudah menabur. Maaf kata saudara, tidak bermaksud apa-apa. Bertahun-tahun tempat tinggal saya di tempat saya kasih pinjam sama orang free, no charge, karena kamu melayani pekerjaan. Jadi saya tidak shock ketika orang kasih tempat untuk tinggal. Kenapa? Saya sudah pernah memberikan tempat tinggal bertahun-tahun kepada orang secara free. Apa yang kamu tahu itu yang kamu tahu? Kita mengasihi klimaknya apa? Karena banyak implementasi kasih. Memenangkan jiwa. Kasih. The highest love. Kasih tertinggi itu apa? Bawa jiwa kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Bagus ketika kita ngasih sembako. Bagus ketika kita ngasih duit. Bagus ketika kita bantu orang. Tidak ada yang salah dengan semuanya. Tetapi ada satu kebaikan tertinggi yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Mempertemukan orang itu dengan Kristus. Supaya orang itu mendapatkan hidup yang kekal atas surga itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. The power of love. Kita hanya bisa aktif atau sungguh-sungguh terus mengasihi dikarenakan adanya sifat utama. Allah lebih dulu mengasihi kita. Ada 3 hal penting terkait dengan the power of love. Pertama, the power of love menjembatani yang superior terhadap inferior. Yesus Kristus adalah sang penebus dan manusia yang berdosa di tubuh Yesus. Yang kedua, the power of love memberi peluang manusia dimuliakan. Allah secara khusus menciptakan manusia memiliki karakter yang sama dengan dirinya. Bahkan memberi kuasa untuk mengelola dunia ini. Don't give up. Lihat, pasti ada jalannya dan ada waktunya. Kamu diberkati Tuhan. Yang terakhir, the power of love menjadikan kita mengasihi sesama. Tidak bisa mengasihi kalau bukan pekerjaan dan karya yang kudus yang bekerja di dalam diri kita sebagai umat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak mudah, kami semua struggle Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang bersama dan tidak meninggalkan kami. Kami tidak tahu perjalanan ini akan berakhir kapan. Kalau kami lihat di depan kanan kiri, tepar, rebah, ataupun juga Tuhan terkena COVID-19 dan pergumulan-pergumulan lain. Kami tidak bermaksud untuk melihat itu sebagai sesuatu yang buruk, negatif. Karena itu semua ada dalam kedaulatan Allah. Tetapi kami berkaca kepada diri kami, Bapa. Kami tidak punya nyawa serepan. Kami hanya punya nyawa satu.
Dan kami tidak tahu kapan jantung ini akan berhenti. Tidak ada denyut lagi. Dan napas ini selesai berhembus di bumi. Namun semua peristiwa yang ada ini mengingatkan kepada kami. Yang membuat imun kami juga menjadi kuat. The power of love. Ada kasih Allah yang bersama dan tidak meninggalkan kami. Sehingga apapun yang terjadi, hari ini, besok, dan seterusnya. Kami tahu, kasih-Mu menguasai, mengendalikan, meneguhkan, dan memberkati kami. Tuhan, hiburkan, kuatkan, teguhkan hati kami, Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, penderitaan, tekanan yang begitu luar biasa hebatnya. Hamba berdoa untuk umat Allah yang ibadah onsite maupun online ini, Tuhan. Pelihara dengan cinta dan kasih. Mereka yang kuliah yang akan menyelesaikan studinya akan berjalan dengan baik. Karena kasih Tuhan bersama dan tidak meninggalkan. Mereka yang bergumul untuk membangun rumah tangga untuk menikah akan berjalan dengan baik karena kasih Allah bersama dan tidak meninggalkan. Mereka yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan atau sedang bekerja namun belum mendapatkan deal-dealan ataupun sukses, kami berdoa semua akan berjalan dengan baik. Mereka yang mengambil komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini, kasih dan kuasa Allah meneguhkan dan semua akan berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa. Berkati Gereja Presbyterian Indonesia International Almasih Fellowship di Harapan Indah Bekasi. Kirim orang-orang yang punya hati komitmen yang kuat untuk bersama-sama membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Kirim anak-anak-Mu datang bersekutu mencari wajah-Mu. Di dalam ibadah ini, dalam pelayanan ini kami bertumbuh, berakar, dan berbuah, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong kami dengan cinta. Kuatkan, teguhkan kami. Protek dengan kuasa darah. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh terjemahkan di dalam hati ini masing-masing. Mampukan kami menghidupinya dan melakukannya. Di dalam kuasa kekuatan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua percaya katakan. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa. Kebenaran firman yang ditaburkan setiap kita on fire kembali. Amin. 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 Tetap bersuka cita, tetap bersemangat apapun yang terjadi. Amin. Amin. Cuman Pak, cuman Bapak yang di depan, yang di belakang. Amin. 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 Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan, untuk melebarkan kerajaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kita bersyukur. Haleluya. Amin. Membawa kolah syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan. Mungkin untuk teman-teman yang ada yang mengikuti secara online mungkin boleh menabur juga, tapi Pak Hanas boleh dibagikan nomor rekeningnya. Jadi itu apa ya? Kita menabur, karena orang yang menabur pasti menuai. Amin.
Amin. Boleh memikirkan Pak Hana supaya teman-teman yang ada mengikuti secara online boleh menabur juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan. Kita bagi berdiri. Bersilakan. Mari kita berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong di dalam masa krisis ini Presiden Jokowi diberi hikmat pengertian untuk memimpin bangsa dan negara ini bersama dengan kabinet. Semua tanpa terkecuali sampai di pusat sampai di pedalaman di pedesaan. Dalam kasih karunia kemurahan Tuhan. Semua cukup senang pangan di mana keamanan boleh nyata di negeri kami. Kami berdoa hujan keselamatan pertobatan terjadi. Kuatkan hamba anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit di Engkau datang dan kuat, bukan menjamah. Yes, thank you, Lord. Berikan kelimpahan, apapun yang dibutuhkan diperlukan Kau menyediakan dengan penuh cinta dan penuh kasih. Terima kasih. Berdoa untuk gereja Tuhan khususnya di Harapan Indah ini tanpa terkecuali. Semuanya tetap saling mengasihi, mencintai, ada rukun damai. Dan kami minta Tuhan menjadi terang dan garam agar Bekasi, Jakarta, Indonesia dan seluruh dunia dengan kekuatan Roh Kudus melalui hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kami berdoa, tolonglah setiap umat dalam kesesakan, kesulitan mereka. Engkau bersama dan meninggalkan. Kami percaya Engkau terus bekerja, beracara, berkarya, dan memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Apa yang Kau kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kami. Sekalian Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini. Dan kami berdoa Tuhan. Seperti yang Kau ajarkan bagi kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Berkati sister kami Epi yang sudah melayani di pujian. Kasih karunia yang menyertai bersama dan tidak meninggalkan. Berkati brother kami Andre yang sudah melayani musik. Kasih karunia-Mu bersama dan tidak meninggalkan. Semua kami tanpa terkecuali dalam ibadah online on saat ini ada dalam kasih karunia. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kasih Bapa di surga, anugerah pada Tuhan Yesus, persekutuan dikerjakan oleh Kuasa Roh Kudus, menyertai kita di dalam kekekalannya. Akhiri ibadah ini, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua percaya katakan. Haleluya. Amin. Amin. Pengumuman. Bawa korban syukurku. Seperti biasa saja, minggu depan kita tetap beribadah jam 9. Tempat ini atau siapapun yang beribadah. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hingga kesakitan
kita akan kiranya